Salam channel menggemakan tauhid, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Karena segala apa yang kita miliki sekarang yang melekat pada diri kita, nikmat apapun itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Segala nikmat yang ada pada diri kalian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat harta, nikmat kesehatan, seluruhnya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat menuntut ilmu, ya sebagaimana yang kita lakukan sekarang, ya, menghadiri majelis ilmu agama. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak semua orang mendapat nikmat tersebut. Yang mereka mungkin sehat, mereka kaya, mereka memiliki waktu luang, namun mereka tidak mendapat nikmat yang sangat besar ini, yaitu nikmat menghadiri majelis ilmu, menghadiri pengajian. Ya, maka ini adalah nikmat yang sangat besar sekali dari Allah SWT yang patut atau yang harus kita syukuri. Hadirin semoga dimuliakan Allah SWT, ya, judul kajian kita pada siang hari ini adalah 7 dosa yang membinasakan. Ya, 7 dosa yang membinasakan, atau di dalam hadis disebut al-mubiqat, yang berarti al-muhlikat, yang membinasakan, yang menghancurkan, ya. Sebelum kita membahas tentang 7 dosa tersebut, di dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang kalian dilarang untuk melakukan dosa tersebut, maka kata Allah, nukaffir ankum sayyi'atikum, akan kami hapus kesalahan kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, Allah akan kami masukkan kalian pada tempat yang mulia, maksudnya surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, alladzina ijtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Ya, al-lamam di sini maksudnya adalah kesalahan atau dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, maksudnya Allah Maha luas ampunannya. Jadi al-lamam di dalam ayat tadi yang dimaksud adalah dengan dosa-dosa kecil. Ya, karena dosa itu ada 2 macam, ada yang kecil, ya, ada yang besar. Berarti dosa kecil ini dapat terhapus lantaran kita menjauhi dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang menghancurkan, yang membinasakan pelakunya. Yang terkadang indikasi dosa itu dikatakan besar adalah adanya ancaman dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Di dunia dia dapat hukuman, di akhirat juga dia mendapat hukuman, yaitu siksa dari Allah SWT, yang misalnya diancam dengan laknat. Ya, ini indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwasanya dosa tersebut adalah dosa yang besar. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita insyaallah akan membahas, ya, akan membicarakan apa saja 7 dosa yang membinasakan itu, ya. Jadi 7 dosa yang membinasakan ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana
Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa, 7 perkara yang membinasakan, yang menghancurkan. Mendengar ini para sahabat tercengang. Ya, mereka penasaran apa 7 dosa yang membinasakan ini, yang menghancurkan ini. Wa ma hunna ya Rasulullah, apa 7 dosa itu wahai Rasulullah? 7 dosa yang membinasakan itu. Nabi menjawab, yang pertama asyirku billah. Yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wasihir, kata Nabi, sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Berarti ada jiwa yang dihalalkan untuk dibunuh. Bukan begitu hadirin? Yang keempat aklu riba, makan riba. Yang berikutnya aklu malil yatim, yang kelima makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, berpaling dari medan perang. Dan terakhir yang ketujuh wa qatlul muhsanat al mu'minat al ghafilah, menuduh wanita yang baik, yang menjaga kesucian, yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan keji, tuduhan zina. Yang ini apa? 7 dosa yang membinasakan, yang menghancurkan, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, langsung saja, dosa yang pertama yaitu adalah syirik. Ada yang tahu jamaah apa arti syirik? Tabahi. Masya Allah, jamil, jamil. Da'watullahi ghairihi ma'ah. Ya, da'watullahi ghairahu ma'ah, ya, tahu yang semisalnya, ya. Jadi dia beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dia sholat, dia berdoa, dia meminta kepada Allah. Namun di sisi lain dia juga berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah. Takut di sini maksudnya apa? Takut yang bersifat ibadah, yang pengagungan. Meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana menolong itu apa? Adalah hak Allah Subhanahu wa taala, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Maka inilah yang dikatakan apa? Syirik. Dan ini merupakan jenis kekufuran. Ya, jadi ada namanya syirik, ada namanya kufur. Ya, syirik ini apa? Juga kekufuran. Jadi kufur itu belum tentu syirik. Ya, seperti orang-orang yang misalnya ateis dan semisalnya, atau orang-orang yang tidak menyembah Allah sama sekali. Ini kufur. Namun tidak dikatakan syirik. Namun jika syirik itu jelas kufur. Seperti orang-orang musyrikin zaman Nabi SAW, orang-orang Quraisy, mereka tahu dengan Allah SWT. Mereka mentauhidkan Allah SWT. Ya, di tauhid uluhiyah, rububiyah misalnya. Ya, Allah mengatakan apa? Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya pada mereka, wahai Muhammad, ya, pada orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka mengakui atau mengikrarkan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang menciptakan itu Allah, yang menurunkan hujan itu Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki seluruhnya itu Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan alasan mereka apa? Menjadikan yang patung-patung yang mereka sembah tadi sebagai wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT, liqarribuna ilallahi zulfa, agar kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan mereka. Namun tetap mereka dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Musyrik, sebagai kafir. Di surat Al-Kafirun dikatakan qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, itu orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy.
Nah, berarti apa yang mereka lakukan adalah sebuah kekufuran. Nah, yang ini harus kita harus kita jauhi, harus kita peka, harus kita ketahui. Ya, mungkin banyak saudara-saudara kita yang terjerumus di dalam masalah ini. Mereka memandang biasa saja. Tatkala mereka dijelaskan masalah ini, mereka nggak terima. Mulai dikit-dikit syirik, dikit-dikit kufur. Jamaah, bukankah seluruh para nabi yang Allah utus mendakwakan tauhid, menjauhkan umatnya dari kesyirikan? Kita katakan iya. Tidak ada satu rasul pun yang diutus oleh Allah SWT di muka bumi ini melainkan mereka mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada yang lain. Kita curahkan ibadah kita semuanya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bersih murni, tanpa ada satu titik kesyirikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus pada setiap umat, kami utus rasul pada setiap umat agar dakwah tauhid, Pak. Mendakwahkan tauhid kepada Allah. Mendakwahkan agar mereka tidak berbuat syirik. Ini kita sekarang kadang disinggung masalah ini nggak terima Pak Ustadz dikit-dikit syirik. Ya, mereka sudah memandang biasa misalnya mendatangi kuburan misalnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa di kuburan. Yang mereka anggap kuburan itu seorang wali. Ya, bukan nggak boleh jamaah ke kuburan, silahkan ziarah kubur, boleh nggak? Boleh. Disunahkan malah berziarah kubur. Kata Nabi tentang ziarah kubur? Fa innaha tudzakkirul maut. Di dalam riwayat tudzakkirul akhirah. Jadi ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Mengingatkan kita kepada kematian. Oh, ini kuburan, mereka dulu pernah hidup sama seperti saya. Mereka dulu hidup seperti saya, sekarang mereka sudah di kuburan. Ya, mereka sedang menghadapi rintangan-rintangan di dalam alam kubur. Yang seharusnya mereka yang butuh doa kita, jemaah. Kita yang seharusnya mendoakan mereka, bukan kita yang berdoa kepada mereka. Jelaskan perbedaannya, jemaah. Untuk ziarah kubur silahkan, diperbolehkan. Mendoakan ahli kubur, mungkin untuk membersihkan kuburannya yang mungkin yang sudah dihalangi oleh rerumputan, silahkan. Ya, ini juga termasuk hal yang bagus. Namun untuk kita berdoa, walaupun kita berdoa kepada Allah dengan berkeyakinan bahwasanya berdoa di depan kuburan kiai ini, ulama ini, atau nabi bahkan, itu lebih afdol. Ini tidak diperbolehkan. Apalagi berdoa langsung kepada ahli kubur, minta kepada ahli kubur, na'udzubillah. Inilah doa para nabi, inilah doa para rasul yang mungkin kita banyak orang-orang sekarang yang belum paham, yang mereka memandang itu biasa saja. Atau kepada benda-benda yang dianggap yang dianggap bisa membantu, menolong, yang memiliki hak-hak uluhiyah. Sebuah batu, sebuah kalungkah, sebuah pusakakah, yang kata mereka ini bisa membantu. Saya tadi selamat dari kecelakaan misalnya gara-gara cincin ini, gara-gara kalung ini. Na'udzubillah, ini syirik besar, jemaah. Yang kita harus paham. Makanya setiap nabi mendakwahkan tauhid. Sembahlah Allah semata, jangan campur baurkan ibadah kalian dengan kesyirikan. Jangan sampai kalian menyekutukan Allah SWT. Jangan sampai ibadah kalian tidak murni. Allah tidak terima ibadahnya. Karena syarat diterima ibadah itu ada berapa, hadirin sekalian? Ada berapa syarat diterimanya ibadah kita? 5 apa 6?
Ada dua. Apa yang pertama? Ikhlas kepada Allah, yaitu dengan meniatkan ibadah kita hanya kepada Allah saja. Salatkah, puasakah, doakah, dan seluruhnya niat kita tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah yang dikatakan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka yang beribadah yang dicampuri dengan kesyirikan misalnya, mereka tidak ikhlas kepada Allah. Mereka niatkan ibadah itu bukan kepada Allah atau dibagi kepada selain Allah. Inilah yang dikatakan apa? Kesyirikan. Kemudian apa yang kedua? Syaratnya supaya ibadah kita diterima oleh Allah, ittiba'us sunnah, mutaba'ah. Ibadah kita harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh gitu ya Pak Ustaz? Iya. Karena yang menurunkan ibadah, yang menurunkan syariat ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ikhlas dan ittiba ini harus ada, tidak boleh hilang satu. Ikhlas tapi enggak ittiba diterima? Tidak. Ittiba tapi enggak ikhlas diterima? Tidak. Jadi ibadah kita harus sama, sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Ya, karena Rasul adalah apa? Utusan Allah, yang Rasul itu berkata, berbicara itu atas landasan apa? Wahyu. Kalau manusia biasa ya bisa salah, bisa benar jemaah. Tapi kalau Rasul benar, karena wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul jika berkata apa? Bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini apa? Dosa yang menunjukkan juga syirik ini adalah dosa yang membinasakan. Jadi setiap umat dulu yang mereka berbuat syirik kepada Allah, yang menyekutukan Allah SWT, yang mereka tidak mau bertaubat, tidak mau kembali kepada Allah, Allah hukum, Allah azab di dunia sebelum di neraka. Kesyirikan pertama kali di muka bumi terjadi pada zaman siapa hadirin sekalian? Nabi siapa? Rasul siapa? Hah? Hud? Nuh? Nuh apa Hud? Apa Ibrahim? Apa? Bapak-bapak? Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kesyirikan, dan beliau adalah Rasul pertama kali di muka bumi yang Allah utus. Yang sebelumnya belum ada Rasul. Ya, adapun Nabi telah banyak sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Namun Rasul itu, Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama diutus. Kenapa Nabi Nuh diutus? Karena umatnya berbuat syirik kepada Allah. Inilah tujuan pengutusan Rasul. Salah satu tujuan pengutusan Rasul apa? Untuk memberantas kesyirikan. Jadi asal mula terjadinya kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi mereka dulu mempunyai orang-orang solih, ya, para ulama mungkin, ya kiai, ya. Tiba-tiba tatkala orang-orang solih mereka atau ustadz mereka, kiai mereka meninggal, wafat, mereka apa? Ingin agar mereka membuat kenangan. Masya Allah ya, harus ada kenangan supaya mereka bisa mengenang. Dibuatlah apa? Gambar-gambar, patung-patung mereka. Disembah tidak jemaah? Tidak, belum disembah. Ya, yang akhirnya apa? Keturunan mereka, anak-anak, cucu-cucu. Jadi tatkala mereka meninggal, mereka yang ingin membuat gambar-gambar, patung-patung tadi meninggal semuanya ya. Kemudian datanglah anak-anak cucu mereka, keturunan mereka, yang mereka tidak tahu ini apa, ini siapa. Lalu apa? Setan masuk, setan membisiki mereka agar patung-patung tadi disembah. Akhirnya mereka sembahlah patung-patung tersebut. Terjadilah kesyirikan pertama kali di muka bumi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Allah utus Nabi Nuh. Allah utus Nabi Nuh alaihissalam agar apa? Umatnya kembali kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, kembali kepada tauhid.
ibadahnya murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun hadirin sekalian Nabi Nuh berdakwah? Ada yang tahu? Berapa hari? 1000 tahun? 950 tahun, hampir 1000 tahun, Pak. Dapat berapa pengikut? Ada yang mengatakan hanya segelintir orang, hanya hitungan jari, saking sedikit yang ikut Nabi Nuh dakwah selama 950 tahun. Dapat orang segelintir. Beliau sabar terus mengatakan apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Taubat kalian kepada Allah. Kembali kalian kepada Allah. Allah akan ampuni kalian. Sampai-sampai beliau apa? Mengadu sama Allah. Beliau mengatakan apa? Rabbi inni da'autu qaumi laylaw wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Terus Nabi Nuh mengatakan apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Beliau tidak gagal. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau dakwahkan untuk apa? Kembali kepada Allah. Namun mereka apa? Mereka menentang dakwah Nabi Nuh, sombong, wastakbaru istikbar, sombong. Dibilangin gini ya, mereka malah apa? Menjadikan tangan mereka apa? Jari-jari mereka menutup telinga mereka dengan apa? Dengan pakaian mereka gini ditutup. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar kalian, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya apa? Mentok. Nabi Nuh tidak gagal walaupun dapat orang segelintir orang dengan waktu yang sangat lama berdakwahnya. Akhirnya apa? Mentok sudah. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, mulai sekarang sampai detik ini jangan engkau sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Mentok sudah. Lalu Allah azab mereka. Allah apa? Allah kirim banjir yang sangat besar, yang belum ada banjir sebesar itu. Banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ini kisah Nabi Nuh ya, apa yang beliau membuat perahu ya. Apa sebabnya jemaah? Syirik. Berarti apa? Sangat besar masalah kesyirikan yang kita harus apa? Kita harus paham, kita harus peka. Ya. Dan juga apa? Dosa syirik ini adalah dosa yang tidak akan Allah ampuni jika pelakunya belum bertaubat sampai dia mati. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan. Ya. Inilah apa? Besarnya, dahsyatnya dosa syirik yang mana pelakunya tidak akan Allah ampuni. Dia kekal di dalam neraka selama jika dia tidak bertaubat ya. Sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat, dia tidak bertaubat, tidak meninggalkan kesyirikannya. Jadi ya Pak jemaah, ada banyak sekali macam-macam kesyirikan yang harus kita tahu, yang mungkin apa ini butuh apa pembahasan yang sangat panjang sekali. Ya, jadi semoga apa hadirin ya Anda sekalian dimudahkan oleh Allah ya untuk kedepannya nanti untuk mempelajari manhaj ini ya, mempelajari tauhid seperti itu ya, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ini kesyirikan. Kemudian yang kedua,
As-sihr, sihir. Apa arti sihir jemaah? Jadi ini termasuk dosa besar yang kedua. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang makna sihir. Beliau mengatakan ibaratun amma khafiya wala tufa. Ini secara bahasa. Jadi yang ungkapan-ungkapan yang bersifat halus. Ini secara bahasa, secara harfiah, makna sihir. Secara syariat, secara istilah, azaimu wa ruqa wa kalamun yutakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinatun wa uqadun yu'athiru fil qulubi wal abdan fayumridu wa yaqtulu wa yufariqu bainal mar'i wa zawji. Secara istilah syar'i, sihir adalah azaim, jimat-jimat, wa ruqa, ruqyah. Jangan Anda berpikiran ruqyah itu haram, tidak. Jadi ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Jadi kapanpun orang yang melakukan ruqyah dengan jampi-jampi lah, dengan dengan sesuatu obat-obat yang tidak relevan. Misalnya mengobati dengan batu, kan nggak relevan mengobati dengan batu. Mengobati dengan yang lain, atau dengan jampi-jampi yang dia tujukan untuk meruqyah, ini ruqyah yang tidak diperkenankan. Atau dia berkeyakinan yang menyembuhkan itu adalah jampi-jampi itu bukan Allah, ini na'udzubillah, ini perbuatan syirik. Maka ruqyah yang syar'i ini diperbolehkan, yang dari dia membaca ayat-ayat Al-Qur'an, dia berkeyakinan yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Boleh ruqyah, ada ruqyah yang syar'i. Namun di sini yang dikatakan ruqyah di sini adalah ruqyah yang tidak syar'i, ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat. Wa kalamun yutakallam bihi, dan bacaan-bacaan yang qomat kamit itu ya. Wa adwiyatun, obat-obat, wa tadkhinatun, asap-asap, wa uqad, benang-benang, yu'athiru fil qulubi wal abdan, yang semuanya ini bisa mempengaruhi hati dan badan. Fayumridu, bisa membuat orang sakit. Wa yaqtulu, dan bisa membunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji, dan syirik dan sihir ini juga bisa membuat rumah tangga orang itu bisa rusak dengan sihir. Bisa saja pasangan itu melihat pasangan itu benci, ini sihir. Bisa juga kebalikannya, bisa membuat orang tambah cinta, tambah sayang, tambah nempel. Apa itu bahasa kita? Apa itu, Pak? Oh, pengalaman, Pak. Bukan ya? Itu juga sihir. Jadi bisa membuat wanita itu cinta kepada lelaki, lelaki itu cinta kepada wanita. Bisa sebaliknya, membuat wanita benci kepada laki-laki, lelaki benci kepada wanita. Ini sihir, dan ini haram di dalam syariat Islam, dan ini merupakan dosa yang membinasakan, yang menghancurkan pelakunya. Kita baca ayatnya. Allah SWT berfirman, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka telah mengetahui, ya, walaqad alimu, mereka tahu bahwasanya orang yang yang membeli, yang melakukan sihir itu mereka tidak akan mendapat bagian di akhirat. Allah juga mengatakan yu'minu bil jibti wa taghut, mereka beriman kepada jibat dan taghut. Umar bin Khattab mengatakan al-jibat as-sihr, sihir. Nah, mereka mengimani sihir, maksudnya mereka melakukan sihir. Wat taghut, dan mereka at-taghut di sini kata Umar bin Khattab adalah syaitan. Jadi mereka mengimani sihir dengan melakukan sihir dan mengimani syaitan, dan minta bantuan kepada syaitan. Karena sihir itu dari mana?
dari setan. Ini apa namanya, perbuatan setan. Kafir tidak orang yang berbuat sihir? Jika sihirnya itu yang memang yang mengandung unsur syirik besar, meminta pertolongan kepada jin, kepada setan, maka ini kafir. Sihir yang dilakukan dengan meminta bantuan, pertolongan kepada jin, pada setan, maka ini kafir, membuat pelakunya itu kufur, bisa mengeluarkan dari syariat Islam. Naudzubillah. Dalilnya di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya, kisah Nabi Sulaiman. Wattabi'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Kata Allah Sulaiman itu tidaklah kafir. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman bukan kafir, tidak kafir. Siapa yang kafir? Walakinna syayatin kafaru. Yang kafir itu setan. Kenapa? Yu'allimunna an-nasa as-sihra. Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ya, yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut di Babilonia. Jadi ini ujian bagi manusia. Ya. Jadi Harut dan Marut itu tidaklah mengajarkan sihir, kecuali ini adalah ujian. Allah uji manusia. Apakah kuat keimanan mereka? Apakah mereka tetap teguh dalam keimanannya? Atau apakah iman mereka itu goyah dengan mereka mempelajari sihir tadi? Nah, sekarang kita akan menyebutkan hukuman bagi para penyihir. Nabi bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Junada, beliau mengatakan, haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman had bagi penyihir itu adalah dipukul dengan pedang lehernya. Maksudnya dipenggal. Jadi saking bahayanya para penyihir. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Jadi indikasi dosa itu dikatakan besar jika yang pertama ada hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Jadi di dunia pun sudah dihukum, diancam. Seperti mencuri. Apa hukuman pencuri? Potong tangan. Berarti dosa besar. Zina. Apa hukumannya? Kalau dia belum menikah, dia dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Jika dia sudah menikah, dirajam. Ini menunjukkan bahwasanya zina itu dosa besar. Dan semisalnya. Jadi sudah diancam dengan hukuman sebelum di akhirat. Ini indikasi dosa itu dikatakan dosa besar. Seperti sihir ini hukumannya di dunia dipenggal kalau dia nggak mau tobat. Penyihir ya nggak mau tobat, sudah dinasehati disuruh kembali kepada Allah, nggak mau, maka dipenggal. Ini dalam syariat Islam. Karena berbahaya penyihir. Bahaya nggak jemaah? Bahaya. Kalau dia nggak dipenggal ya manusia ya bahaya. Setelah bahaya penyihir itu harus dihukum dengan hukuman yang berat jika dia tidak mau bertaubat, meninggalkan praktek sihirnya. Wa fi Sahih Al-Bukhari an Bajalah ibni Abadah qol, dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah beliau mengatakan, kataba Umar ibn Al-Khattab aniqtul kulla sahirin wa sahirah. Umar menetapkan bahwasanya agar untuk membunuh seluruh penyihir baik laki-laki dan perempuan. Qal faqatalna thalatha sawahir. Kata Abajalah, kami telah membunuh 3 penyihir. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat bi qatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Wa kadzalika sahha an Jundub. Hafsah istri Nabi SAW ya pernah memerintahkan untuk membunuh budak wanitanya. Kenapa? Karena budak wanita ini telah menyihir Hafsah. Fakutilat. Lalu budak perempuan tadi dibunuh. Ya, dan perlu dipahami lagi hadirin ya, sebelum menghukum penyihir ini harus diajak tobat dulu.
jangan langsung dibunuh. Ya mungkin dia mau taubat, dia mau kembali kepada Allah, dia mau meninggalkan praktek sihirnya, ya. Dan ini lebih baik daripada dia dibunuh, dia kembali kepada Allah, dia taubat kepada Allah, seperti itu, ya. Dan ini apa? Yang melakukan, menghukum adalah pemerintah, bukan kita, bukan Anda, ya. Kita nggak bisa, nggak ada wewenang. Yang mengambil wewenang adalah pemerintah, seperti itu. Dan ini apa? Dosa besar yang kedua. Dosa besar yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Berarti ada yang dihalalkan untuk dibunuh, jemaah. Apa itu? Ada yang dihalalkan untuk dibunuh? Yang apa namanya? Yang diperbolehkan untuk dibunuh? Kita katakan ada. Apa, Pak? Ya, tukang sihir tadi. Jadi jika yang dibunuh itu memang orang yang berhak mendapatkan hukuman secara syariat dibunuh, maka boleh dibunuh. Dan yang membunuh tadi siapa? Yang menghukum al-gojo pemerintah, bukan kita. Seperti itu. Misalnya kisos, ada orang membunuh tanpa alasan yang sah, membunuh secara zalim, misalnya para begal itu misalnya. Itu para begal itu kalau dalam syariat Islam itu ditakzir hukumannya. Takzir itu hukuman yang dikembalikan kepada pemimpin, kepada pemerintah. Bisa berat, ya, tergantung pemerintah mau karena hukuman bagi begal itu tidak apa? Misalnya apa? Tidak kalau nggak salah tidak dinaskan di Al-Quran, seperti zina, kan ada dinaskan mencuri. Jadi takzir itu dikembalikan kepada pemerintah, misalnya digantung atau dipenggal misalnya. Ini apa? Bagi orang-orang yang apa namanya membunuh manusia dengan tidak ada alasan yang hak, maka dia juga berhak dibunuh. Dan yang membunuh siapa? Al-gojunya pemerintah, bukan kita. Kita nggak boleh bunuh orang, ya. Seperti itu. Misal ini apa? Pembunuhan yang diperbolehkan, ya. Selain itu tidak diperbolehkan hukum asal, ya. Hukum asalnya tidak boleh membunuh siapapun. Kita wajib menjaga jiwa saudara-saudara kita. Tidak boleh, haram kita melukai sedikit saja jasad atau tubuh atau badan saudara kita, apalagi sampai membunuh. Jangankan melukai, kita menyentuh sedikit saja, menzalimi sedikit saja tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, apalagi sampai membunuh tadi, ya. Itulah kita heran terkadang, ya, dengan sebagian orang yang sangat mudah sekali membunuh, ya, terutama para begal-begal tadi, para perampok yang mereka dengan sangat mudahnya tangan mereka untuk membunuh, menghilangkan nyawa, menghilangkan jiwa, yang mereka nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Tatkala bayi-bayi perempuan yang mati ditanya, bi ayyi dzanbin qutilat, dengan dosa apa, lantar dosa apa mereka dibunuh. Jadi di zaman jahiliyah dulu, hadirin sekalian, ya, mereka dulu tidak senang, ya, benci jika mereka melahirkan bayi perempuan. Mereka pengen bayi laki-laki yang kuat, yang gagah, yang bisa jadi panglima perang, yang bisa jadi orang hebat, seperti itu. Jadi tatkala mereka melahirkan istri-istri mereka, melahirkan anak perempuan, mulai muka mereka berubah, nggak senang mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka kubur. Na'udzubillah. Mereka kubur bayi-bayi perempuan itu. Dan nanti bayi-bayi perempuan itu yang dikubur itu Allah akan tanya, bi ayyi dzanbin qutilat, kenapa kalian itu bisa dibunuh? Allahu Akbar. Jika yang dibunuh saja ditanya, apalagi yang membunuh pasti lebih ditanya, pasti lebih besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jika yang dibunuh akan ditanya, kenapa Anda dibunuh? Kenapa? Dosa apa yang membuat Anda dibunuh? Apalagi yang membunuh, ini jelas lebih besar lagi tanggung jawabnya. Seperti itu. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam
barang siapa yang membunuh jiwa muta'ammidan dengan sengaja tanpa ada alasan, pembunuhan yang secara disengaja apapun itu tidak ada alasan, fajazauhu jahannam, maka apa? Dia berhak mendapat apa? Mendapat neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dia, wa la'anahu, Allah laknat dia, masuk neraka jahannam, mendapat murka Allah, mendapat laknat dari Allah. Ini hukuman bagi para pembunuh. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu jiwa di bumi ini tanpa ada alasan atau tanpa orang tadi melakukan kerusakan di bumi ini, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang menjaga satu jiwa, maka seolah-olah dia telah menjaga seluruh jiwa di bumi ini. Ini apa? Menunjukkan dahsyatnya, besarnya, berharganya jiwa manusia, nyawa manusia. Ya, ini termasuk apa yang dijaga oleh syariat, jiwa. Jadi jiwa manusia itu memang sangat dijaga. Itulah tidak boleh apa? Ada pembunuhan yang tidak beralasan. Ya, jika pembunuhan itu beralasan, ya maka tidak mengapa membunuh karena dia membunuh orang dikisos. Ini tidak masalah. Tapi untuk yang membunuhnya ini ya tanpa ada alasan, maka ini apa yang dosa besar tadi. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau di sini apa? Maksud dari ayat tadi, man qatala nafsan wahidatan harramahallah fahuwa mithlu man qatala nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu jiwa saja yang Allah haramkan, karena hukum asalnya diharamkan membunuh, jiwa kita dijaga, nyawa kita dijaga. Fahuwa mithlu man qatala nasa jami'an. Ini seperti dia telah membunuh seluruh manusia. Satu jiwa saja yang dia bunuh, maka seolah-olah dia telah membunuh banyak manusia. Jadi bagaimana para begal itu jemaah, para rampok yang korban mereka sudah belasan bahkan puluhan. Alangkah besarnya tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apa? Jangan mudah-mudah untuk menzalimi orang. Jangankan membunuh jemaah, kita nonjok teman sendiri, mencakar teman sendiri itu ada pertanggungjawabannya. Maka harus diselesaikan, minta maaf sebelumnya, jangan sampai terjadi yang demikian. Kita jaga saudara kita, saling menjaga, jaga darahnya, jaga jiwanya, jaga hartanya. Ini apa? Merupakan penjagaan syariat kepada manusia. Syariat tidak mau ada kezaliman. Syariat Islam tidak menginginkan adanya apa? Keburukan, kerusakan di muka bumi. Inilah apa? Bentuk kasih sayangnya syariat Islam, bentuk rahmatnya Allah SWT kepada hamba. Yang ini tidak didapati pada agama yang lain kecuali Islam. Indah sekali jemaah sekalian Islam itu ya. Nah, ini dosa yang keberapa tadi? Ketiga ya. Kemudian yang keempat, aklu riba ya. Makan riba. Jadi kita tidak bahas secara apa? Secara secara detail ya riba. Kita tidak akan membahas apa jenis-jenis apa saja yang berlaku riba. Kita tidak menjelaskan apa riba-riba yang terjadi sekarang, akad-akad yang ada ribanya sekarang. Tidak. Kita akan membahas riba ini dari tinjauan dosanya. Ya, sebelumnya mungkin tidak ada salahnya kita kenalan dengan riba. Apa itu riba jemaah? Jadi riba itu secara istilah, secara bahasa adalah ziyadah. Ziyadah itu adalah tambahan. Maksudnya apa? Tambahan yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Dari
muamalah harta. Saya pinjam duit sama Ahi Riki 10.000, 100.000, kata Ahi Riki, nanti kembalikan 110, 120. Itulah riba. Ini riba yang terjadi dalam hutang piutang. Saya pinjam 100.000, kembali berapa? 120, 110. Baik minjem di rentenir ataupun di lembaga keuangan, di instansi keuangan, ini sama, diharamkan riba. Yang Allah haramkan di Al-Quran, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kenapa jemaah? Kehidupan semakin melarat, kemiskinan semakin meluas. Salah satunya apa? Dampak oleh riba. Kok bisa Pak Ustaz? Iya. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat? Allah musnahkan riba, Allah hancurkan riba, dan Allah suburkan sedekah. Orang mau kaya karena riba, ujung-ujungnya hancur. Mau usaha, pinjam dengan instansi lembaga keuangan yang menerapkan skema riba, minjam dengan rentenir, ujung-ujungnya apa? Maju nggak bisnisnya? Usahanya enggak. Gulung tikar. Bukan hanya gulung tikar saja, aset habis, bayar riba. Terjadi jamaah? Banyak. Bukan terjadi lagi, banyak di mana-mana. Ada yang sampai pindah kampung, ada yang sampai jual rumah, jual lahan, ada yang minggat entah kemana gara-gara riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah hancurkan riba, Allah musnahkan riba, Allah suburkan sedekah. Makanya jangan coba-coba berbuat riba jemaah, baik kita sebagai nasabah, sebagai apa? Sebagai kreditor atau debitor yang pinjam. Apa yang pinjam itu? Debitor yang pinjam, nasabah ya. Ataupun baik debitor ataupun kreditor, sama dosa semua. Nasabah dosa, yang pinjam dosa, yang minjemin dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Allah melaknat pemakan riba, yang minjemin duit, baik itu, sekali lagi, baik itu rentenir ataupun lembaga keuangan. Wa mukilahu, yang minjem juga kena laknat. Kita juga dosa yang pinjam, bukan hanya mereka yang minjamkan saja. Wa katibah, notulisnya, yang mencatat, yang membukukan transaksi tadi, kena laknat. Wa syahidai, dan dua saksi juga terlaknat, yang menjadi saksi dari akad itu. Karena dalam syariat Islam saksi itu minimal dua. Saksi itu minimal dua. Jadi pemakan riba, yang minjem, yang notulis tadi, yang membukukan, yang menyaksikan, yang menjadi saksi tentang akad riba tadi, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Besar berarti ikhwan dosa riba. Dan para pelaku riba itu berpotensi apa? Mendapat tantangan perang. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yaquluna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari riba jika kalian beriman kepada Allah. Fa illam taf'alu, jika kalian enggan, kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan perang dari Allah dan dari Rasul. Masya Allah. Ada enggak hadirin peluang untuk menang melawan Allah? Ada enggak Pak? Peluang menang melawan Allah? Ada enggak? Enggak ada sama sekali. Siapa yang bisa melawan Allah? Maka orang yang riba, melakukan riba, Allah tantang perang.
Rasul tantang untuk berperang, maka hendaklah berhenti mereka yang melakukan riba, baik itu yang debitornya, kreditornya, baik yang bekerja. Di situ taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan transaksi riba. Jangan tolong-menolong dalam dosa. Tapi Pak Ustadz, saya nggak pinjam Pak Ustadz, saya kan cuma bekerja jadi karyawan. Tetap antum dosa. Karena apa? Sudah tolong-menolong dalam keburukan, dalam maksiat. Jalannya apa? Ya sudah berhenti. Cari kerja yang lebih halal, yang lebih berkah. Allah akan jamin rezeki Anda. Gak usah pikirin nanti gimana Pak Ustadz saya. Asal antum bekerja, antum usaha, antum doa, minta sama Allah, insya Allah cukupkan. Dan riba ini kata Nabi apa? Lebih besar dosanya dari zina bahkan. Ya, jadi kata Nabi apa? Ar-riba Thalathun wa sab'una baban, ya, 73 pintu, ya. Thalatha wa sab'un baban, ya, kurang lebih gitu, ya. Ada beberapa puluh pintu, 70 sekian pintu. Yang paling ringan aisaruha apa? Ka'an yankiha ar-rajulu ummahu, seperti seseorang yang menzinahi ibu kandungnya. Ini dosa riba yang paling ringan, jamaah. Gimana dosa riba yang di atas itu? Yang paling ringan saja dosa riba sama seperti seorang anak berzina dengan ibu sendiri, na'udzubillah. Jadi mungkin yang jika kita atau mungkin saudara kita, keluarga kita masih berkecimpung di sini, baik sebagai kreditor, debitor atau bekerja di sana, dinasehati jamaah, hadirin sekalian, diceramahi, diajak kembali kepada Allah. Jangan kerja di sini, berhenti pinjam di sini. Itu ya, orang yang pinjam ujungnya apa? Melarat jamaah, melarat. Kenapa? Karena Allah hancurkan riba, Allah musnahkan riba. Riba nggak ada berkah sama sekali. Sampai-sampai mereka gulung tikar, jual rumah, jual aset, dikejar-kejar oleh ini dahsyatnya dosa riba. Allah tidak ridho kepada riba apapun. Jadi walaupun mungkin di awal-awal ya ada untung mungkin kan, tapi ini di awal saja, tidak akan bertahan lama. Nanti Allah akan hancurkan ya riba ini. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.